Siwalu Jabu yang katakanlah rumah tradisi Karo tadi yang ramai tadi tidak memiliki keterkaitan langsung dengan epidemi. Tapi mungkin balik lagi, ini kan sebetulnya tema awalnya itu kan dari yang makanya mungkin pertanyaan jadi Siwalu Jabu itu tadi, ini kan faktor kebersihan. Dari tadi kan dari ture, lalu misalnya apa namanya jambar, terus air, tambi dan lain semacamnya. Faktor kebersihan itu sebenarnya berpengaruh secara kultural. Makanya kalau misalnya kita membahasnya secara natural, tentu kita akan bahas itu dalam perspektif kesehatan medis. Tapi kalau secara kultural akan banyak elemen-elemen lain, dimensi-dimensi lain yang harus kita jelaskan. Misalnya kalau saya balikkan karena ini kita berbicara tentang epidemi lepra di Tanah Karo dan dari sebuah buku ini tadi, makanya kita akan tanya, walaupun itu harus jeli kita ngelihatnya, bahwasanya dalam konteks epidemi lepra di Tanah Karo yang pada masa ini, dalam narasi historis ini, itu satu kejadian epidemi natural atau epidemi yang kultural gitu. Walaupun mungkin di dalam buku ini itu berseliweran antara dua, nanti di satu halaman bahas tentang epidemi secara natural sebagai penyakit, nanti tiba-tiba di halaman berikutnya dia muncul sebagai satu kenyataan kultural. Makanya ada pembahasan di sini masalah jambar dan lain sebagainya sebagai dan tuduhannya misalnya. Walaupun secara empirik ini agak susah dibuktikan, tapi itulah yang tersedia sebagai satu catatan sejarah. Lepra yang muncul di Tanah Karo itu karena kurangnya atau minimnya kesadaran kebersihan. Hanya sampai di situ. Walaupun kita nggak punya, kita sekarang ini punya satu tanggung jawab untuk menjelaskan apakah faktor kebersihan yang dia maksud, misalnya dengan konteks waktu itu sifatnya relatif atau statis gitu. Karena kalau misalkan kita tetap berkutat dengan statis, maka itu akan menjadi satu pertanyaan juga. Sampai hari ini bersih di zaman itu dengan bersih zaman sekarang kan beda. Misalnya kalau dulu tadi misalnya dalam konteks Siwalu Jabu, bisa aja dua orang yang punya dalam struktur keluarga, misalnya tadi kencingnya dalam satu rumah apa namanya saling membelakangi misalnya gitu. Tapi dalam konteks kultural itu juga mengalami satu hal perubahan yang sangat dinamis. Misalnya bisa aja zaman sekarang misalnya antara orang tua dengan anak atau dengan menantu kencing dalam satu tempat pun bisa juga, dalam satu ruangan, misalnya dalam toilet umum. Walaupun mungkin dalam konsep toilet umum yang bersih tadi di konteks sejarah epidemi itu akan berbeda dengan sekarang. Tapi maksudnya pemaknaan akan Siwalu Jabu itu tidak menjadi satu pembenaran secara empirik bahwasanya misalnya dengan padatnya rumah itu tadi menjadi salah satu penyebab, tidak juga, karena pasti Siwalu Jabu punya resistensi untuk usaha-usaha kebersihan. Misalnya dengan bagaimana kalau kita ngelihatnya zaman sekarang mungkin dengan ada dapur di tengah itu akan menjadi pengap, akan menimbulkan paru-paru misalnya TBC tadi gitu. Tapi ada maksud lain yang disimpan di Siwalu Jabu. Kenapa dia mesti melakukan pembakaran dan dapur itu di dalam rumah untuk mengawetkan kayu. Nah, tapi masalahnya mengawetkan kayu itu dalam artian yang punya rumahnya siapa lagi? Ini bicaranya tentang politik lagi jadinya. Jadi harus dalam bentuk yang kita pisah-pisah eklektik tadi. Kita mau bahas Siwalu Jabu itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kultural, politik, kesehatan, sejarah. Ya itu terserah dari kita mau lihatnya. Tapi ketika kita menyambungkannya menjadi satu bentuk yang paralel juga harus hati-hati. Misalnya dalam artian itu tadi, makanya muncul pertanyaan apakah rumah Siwalu Jabu menjadi salah satu pendorong dari munculnya mewabahnya lepra di Tanah Karo. Itu akan menjadi pertanyaan, itu akan menjadi satu pertanyaan yang harus tuntas juga dijawab. Walaupun mungkin dalam buku ini juga ada, misalnya di sekitar tahun 20 apa 25 gitu dibangun Jambur yang kemudian Pak Belga juga tidak hadir karena sudah wafat sebelumnya ketika Jambur itu. Tapi ketika misalnya Jambur sebagai tempat pertemuan yang bisa mempertemukan di Lausi-Momo, apakah misalnya Jambur yang ada di Lausi-Momo itu justru jadi agen untuk penyebaran wabah lepra berikutnya di Karo? Enggak juga.
bahwasanya kita harus pisahkan elemen arsitek dan elemen bangunan-bangunan tradisi tidak menjadi agen. Yang menjadi agen itu tetap harus organisme hidup gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor pendorong, dan penjelasannya juga harus eklektik, secara dipisah dulu mana yang sejarah, mana yang antropologis misalnya itu. Tapi mungkin sedikit masukan aja, misalnya di buku ini saya udah saya catat ini ya kan, di belakang daftar pustakanya banyak itu antropologi kesehatan, misalnya ada poster Anderson bahas tentang antropologi kesehatan, walaupun misalnya dia paralel dengan sejarah gitu, tapi tergantung dengan konteksnya, karena ini tadi udah dijelaskan bahwasanya tentang kolonial, harusnya kajian Foster dan Anderson tentang antropologi kesehatan itu akan terbuang dengan sendirinya. Atau misalnya karena ini kajiannya kolonial dan sebagai satu kajian sejarah juga harusnya itu bertentangan dengan, kalau secara teori kan, kalau kita lihat ini buku ini sebetulnya bicara tentang teori fungsionalis, bagaimana satu hal itu dibentuk dan memiliki fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat. Tapi masalahnya dalam narasi sejarah, dan ini harus hati-hati, narasi sejarah nggak jumpa dengan fungsi. Dia bertabrakan pasti gitu, karena fungsi itu hanya terikat pada waktu. Misalnya kita duduk tadi, misalnya macam Suwalu Jabu sebagai rumah tradisi, ya dia terikat hanya pada fungsinya. Tapi kalau dalam narasi sejarah, kita akan bertabrakan dengan teori fungsi. Kita harus menjelaskan semua aspek yang terikat dengan itu tanpa harus punya kepentingan untuk menabrakkannya atau menyambungkannya. Tapi sebagai satu narasi utuh itu dalam sejarah. Tapi dalam teori fungsi itu nanti akan beda artinya dan akan menimbulkan konflik yang nggak akan selesai. Akan muncullah pemikiran macam ini tadi, pertanyaan apakah Suwalu Jabu menjadi agen misalnya dalam penyebaran lebar berikutnya. Itu dalam kajian antropologi kesehatan dan kajian yang fungsional yang akan bertabrakan dengan kajian sejarah. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih banyak kepada Abang Daven Namatondang. Mungkin kita sudah sampai di akhir acara kita. Mungkin bisa dari Ibu Eva sebagai penulis dari Sejarah Epidemi Lepra di Tanah Karo untuk memberikan last statement-nya, dan kemudian akan saya simpulkan. Setelah itu kita selesai, karena juga melihat waktu sudah masuk di jam makan malam kan kayak gitu. Cuman beli sendiri kan kayak gitu. Nah, minum kopi, minum bisa di sini kan gitu. Oke, dipersilakan kepada Ibu Lister Eva. Baik, terima kasih kepada Michael apa Michael? Michael Sigaling. Saya suka lupa Pak Idris. Sebagai penutup ya, di atas semua itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Pak Idris, Saudara Avena atas masukan-masukan kritikan yang membangun. Itu PR bagi saya. Tapi kembali lagi kepada kesiapan saya sih sebenarnya gitu. Ya, kalau saya pribadi minimal saya punya karya intelektual saya dengan grit yang tentu semua orang beda-beda. Tapi kan kita punya standar kan gitu. Dan untuk memenuhi standar itu juga itu PR bagi saya. Terima kasih ya. Nah, bahwa buku saya ini di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa ini memang sangat singkat ya, sangat singkat terbitnya, waktu untuk pencetakan dan terbitnya. Kemudian ini adalah hasil penelitian saya tahun 2008 sampai 2011 gitu. Dengan kondisi tadi saya sudah cerita sedikit, sampaikan sedikit kepada Pak Idris begitu. Nah, tujuan saya memang yang ingin saya harapkan dari buku ini adalah di saat pandemi COVID seperti ini, buku ini salah satu sebagai pengayaan bagi kita untuk menambah referensi bicara tentang wabah, baik skala pandemi maupun epidemi. Dan di sini saya bertujuan untuk ingin mengeksplor ada fakta sejarah bahwa di Tanah Karo, tepatnya di Lau Simomo, tadi Ibu klarifikasi saya bicara populasi dan sampel,
saya bicara di sini adalah dalam arti saya batasan spasial dan temporal saya adalah pada tahun 1890 sampai 1930-an mencapai 40-an. Kemudian untuk kemudian lokasi saya memang saya memfokuskan kepada Tanah Karo. Tanah Karo tepatnya di Lausimumo. Bahwa di Lausimumo itu ada fakta sejarah menunjukkan, kemudian saya tuang itu dalam narasi bahwa ada penyakit lepra yang mewabah di abad tersebut, kemudian oleh pihak luar yaitu kolonialisme di sini bekerja sama dengan Zending, kemudian melakukan upaya-upaya penanggulangan, dan upaya penanggulangan itulah kemudian menghasilkan yang namanya perubahan sosial pada masyarakat Tanah Karo, tepatnya di Lausimumo, yang notabene memang Lausimumo itu pada awalnya berfungsi sebagai tempat penampungan atau pemukiman bagi para penderita lepra yang tidak hanya bagi orang Karo, masyarakat Karo, tapi juga di luar masyarakat Karo juga ditampung di situ. Dan yang menarik dari sini berkaca pada, jadi sekali lagi bahwa sejarah ya dengan segala kekurangannya ini, tadi itu PR bagi saya bahwa sejarah itu adalah bukan bicara masa lalu, bukan bicara tentang tempo dulu, peristiwa dulu, tapi sejarah itu adalah berbicara tentang masa depan, bagaimana mendesain, membangun masa depan dengan berkaca pada fakta historis dan narasi historis tadi. Artinya yang saya lihat di sini yang menarik bagi saya dan mungkin akan saya akan perdalam lagi dalam riset saya, mungkin beriringan dengan sekolah lagi lanjut kemudian Avena gitu. Jadi yang saya lihat di sini adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu sangat sistematis, sangat komprehensif, dan sangat berpihak kepada kepentingan penderita lepra dan masyarakat setempat. Itu yang saya lihat. Makanya mungkin ya Pak Idris, berangkat dari pengalaman saya atas riset ini juga, saya jujur tidak terlalu terlalu terbayang-bayang dengan rasa ketakutan sehingga psikologi saya terganggu berbicara mengenai pandemi COVID. Mungkin berawal dari sini. Artinya apa? Ketika bicara upaya penanggulangan, ketika penanggulangan itu dilakukan sistematis ya, ada namanya lockdown.